Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran dan menunggu yang lainnya yang belum, silakan kalian berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian untuk absen ya. Absen silahkan kalian tulis nama kelas seperti biasa. Dan tidak henti-hentinya Bu Eti akan mengingatkan kamu ketika Zoom berlangsung, silahkan jaga etikanya kalian ya. Kamera yang ada di depan kalian itu kalian tidak umpamakan sebagai TikTok ya. Jadi kalian itu tidak joget-joget padahal ada guru yang sedang mengajar. Bersedia? Bersedia ya? Oke? Ya. Kalian mendengar suaranya Bu Eti? Kalau mendengar, anggukan kepala dulu. Ya. Tetap jaga etikanya ya dalam pembelajaran ya. Jadinya kalian itu nanti mudah, kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Setuju ya? Tetap jaga etikanya ya. Ya. Nanti kalau misalkan Bu Eti sedang menjelaskan, silahkan kalian semak. Karena keterbatasan pertemuan seperti ini, jadi kalian harus tetap memperhatikan. Ya, karena kita tidak bertemu langsung. Mungkin kalian ada yang masih bingung. Kalau ketemu langsung kan Bu Eti tahu, oh iya kamu belum mudengnya di sini. Tapi kalau pembelajaran seperti ini diglobalkan, jadi Bu Eti anggap sudah mengerti semua. Ya. Oke, kita mulai ke pembelajaran. Oke ya. Ya. Buku prakarya yang cetak atau yang paket silahkan disiapkan dulu. Tunjukkan dulu ke Bu Eti semuanya. Tunjukkan bukunya. Sudah dapat buku semua pastikan ya. Ya, oke. Ya, letakkan lagi. Bu Edi sampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan tugas dengan baik dengan cara kemarin praktek ya. Sudah ya? Iya. Praktek membuat masakan dari sayuran apa? Sayuran daun. Iya, sayuran daun yang kita bahas. Kalau yang sudah terlanjur bukan sayuran daun, ya. Kamu ulang lagi enggak apa-apa, kan kamu masih Zoom kan di rumah. Jadi kalau orang tuamu masak, kamu bisa membantunya atau orang tua bisa membantu kamu. Ya, dengan catatan yang keterampilan pertama itu tugasnya membuat masakan dari sayuran berjenis daun. Ya, bukan yang berjenis bunga ataupun yang berpigmen. Jelas ya? Ya, untuk praktek yang kedua, itu kalian nanti setelah ulangan harian. Ulangan harian kalian itu akan berlangsung minggu depan. Jadi kalian minggu depan ulangan harian ya. Soalnya ada 30, nanti kalian seperti biasa di Google Chrome. Ya, ya itu. Nanti silahkan kalian belajar tentang apa? Tentang pengolahan yang kalian pelajari selama ini di semester 2. Oke ya? Oke ya? Sudah mandi?
Kalau yang belum mandi, besok lagi kalau mau Zoom, itu mandi dulu supaya apa? Kalian seger. Kalian itu enak kalau buat belajar. Kalau belum mandi kan kalian ngantuk, huha-huha. Ya tidak? Iya. Mandi, sarapan, baru mengikuti Zoom. Kayak kegiatan sekolah biasa. Oke ya. Jangan lupa minggu depan kalian itu ulangan, babnya pengolahan, dimulai dari pengolahan yang pertama sampai dengan yang terakhir. Ya, minggu depan setelah ulangan, kalian itu akan Bu Eti kasih tugas lagi yang keterampilan kedua, ya. Keterampilan kedua yaitu membuat sayuran. Kayak kemarin membuat sayuran, tetapi yang berjenis yaitu tentukan minggu depan. Oke? Oke ya? Oke ya? Ya, sekarang kita masuk ke materi, melanjutkan yang kemarin, simak baik-baik supaya kalian itu paham, supaya nanti kalau ada tugas kalian bisa mengerjakan, ya kan? Tidak bingung tanya temennya aja bingung, kamu tanya, dia tambah bingung. Ya, kalau kamu tanya temennya bingung, sama kamu bingungnya, nanti kalian boleh chat Bu Eti di antara jam 7 sampai jam 1. Ya, di antara jam 7 sampai jam 1. Tetapi kalau pengumpulan tugas dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kalau misalkan belum Bu Eti balas, berarti masih Bu Eti tampung dulu ya. Ya, masih Bu Eti tampung dulu. Nanti kalau sudah Bu Eti nilai semua, baru kalian Bu Eti akan balas. Pasti Bu Eti akan balas. Jelas ya? Jelas ya? Ya, jangan beranggapan kalau Bu Eti belum membalas pesan dari kamu terus japri terus kirim terus. Nggak usah, cukup satu kali aja. Nanti kalau misalkan chatnya kamu belum kebaca, pasti kalian akan Bu Eti japri tugasnya mana, nanti dikirim lagi, baru Bu Eti nilai. Setuju ya? Ya, karena Bu Eti tidak hanya menilai kelas 7, tapi Bu Eti juga menilai kelas 9. Jadi kelas 9A sampai 9H, sama kayak kelas 7. Kelas 7A sampai kelas 7H. Jadi Bu Eti harap kalian sabar, tidak japri-japri terus. Oke? Oke ya? Kita mulai pembelajaran yuk, kita semak. Kita semak, kalian semak di PowerPoint-nya. Jangan dicoret-coret ya. Nanti kalau dicoret-coret, nilainya kamu mau dicoret-coret enggak? Enggak mau pasti. Jaga kesopanan. Sudah ya, kalian semak, perhatikan baik-baik supaya kalian dapat jaga etikanya. Oke? Kita sekarang ini kamu nggak mau ya? Sekarang kita akan bahas kandungan dan manfaat sayuran. Kemarin kamu sudah belajar jenisnya. Ada jenis yang daun, batang, bunga, ya tidak, buah. Masih ingat? Masih ingat ya? Masih ingat jelas. Yuk kita sekarang membahas tentang kandungan dan manfaat yang ada pada sayuran. Yang pertama, kita akan membahas kangkung. Kangkung itu termasuk jenis sayuran apa ya? Kangkung. Jenis sayuran daunkah, batangkah, atau bunga, yang mana?
Kangkung itu termasuk jenis sayuran daun. Pinter ya. Ya, sekarang dilihat, disimak. Jangan kayak TikTokan ya. Bu Eti tahu kalian itu bisa TikTok. Tapi sekarang perhatikan dulu. Ya. Yang pertama yaitu kandungan kangkung. Kangkung itu banyak terdapat di daerah tropis dan subtropis. Itu yang pertama. Di daerahnya kamu mungkin kalau kamu menanam ada ya. Karena kangkung itu mudah sekali untuk hidup. Ya, di air maupun di darat. Sudah pernah melihat tumbuhnya kangkung di air? Sudah ya. Di darat juga sudah pernah ya? Iya, biasanya kalau di air itu cara pemanenannya tinggal dicabut. Tapi kalau di darat biasanya dipotong. Karena apa? Supaya dia tumbuh lagi. Itu kangkung. Terus yang kedua, ada dua jenis varietas sayuran kangkung, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Seperti tadi yang Bu Eti sudah jelaskan, kangkung itu bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Sudah jelas ya sampai sini ya? Ya, oke. Berarti lanjutkan lagi. Itu contoh kangkung yang hidupnya di darat. Di darat berarti di dalam tanah. Biasanya kalau memanen itu hanya dipotong, tidak dicabut sama akarnya. Ya, tidak dicabut sama akarnya. Supaya dia tumbuh lagi, nanti bisa panen lagi. Tetapi kalau di air, contohnya seperti itu, ya, itu biasanya cara memanennya itu langsung diambil aja semua. Nanti tinggal dipotong-potong. Sudah pernah melihat perbedaan kangkung darat dan kangkung air? Itu pada gambar yang Bu Eti kasihkan ke kamu. Yang sebelah kangkung tanah, yang hidupnya di tanah, yang sebelahnya lagi yang hidup di air. Biasanya kalau yang di air itu cepat tumbuh bunganya. Bunganya itu berwarna ungu. Kalau tidak putih. Pernah melihatnya? Pernah? Kalau belum, bong. Kenapa bong? Nah, kalian sudah pernah lihat ini pas Bu Eti ajarkan ini. Iya ya? Iya, sudah pernah lihat. Yuk, kita lanjutkan lagi. Kandungan, nutrisi, dan manfaat sayuran kangkung. Berarti kamu sekarang mau belajar nutrisi dan manfaatnya kangkung itu apa? Nah, satu, memiliki kandungan vitamin A. Yang memiliki vitamin A itu tidak cuma di buah, tetapi sayuran juga memiliki kandungan vitamin A selain untuk kesehatan mata. Ya. Selain untuk kesehatan mata, berguna juga sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal bebas pada kornea mata. Berarti sama kayak tadi. Untuk mata juga ya. Tapi ini untuk apa? Berguna sebagai antioksidan. Sedangkan kamu tahunya hanya untuk menjaga mata agar tetap sehat dan bening. Ya kan? Biasanya kan? Iya ya. Tapi sekarang kalian sudah tahu berguna sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal bebas pada kornea mata. Tahu kornea mata kan? Sudah belajar biologi kan? Iya. Terus berikutnya, mengandung beta karoten yang menjaga mata agar tetap sehat. Dalam artian apa beta karoten itu? Untuk menjaga mata agar penglihatannya itu tetap jernih. Warna matanya yang putih itu tidak merah, tetapi tetap berwarna putih. Ya, putihnya itu tidak kecoklatan kayak orang sakit, tetapi putih. Ya, selain di bagian kornea mata kan itu yang coklat ya. Ya, itu yang selaputnya yang pinggir-pinggir. Punyamu putih kan pasti. Putih apa merah? Putih. Kalau merah nanti kamu dikira belekan, ya kan? Ya. Kenapa kalau orang belekan itu disuruh banyak memakan kandungan vitamin A? Karena itu tadi. Karena vitamin A itu untuk menjaga mata agar tetap sehat. Ya, yang pertama. Yang kedua, untuk kornea matanya kamu supaya tetap jelas ketika melihat. Ya.
Beda kalau dengan orang yang sudah memakai kacamata. Iya, kalau sudah memakai kacamata, iya, dia harus lebih banyak lagi untuk memakan makanan yang bervitamin A supaya minnya itu atau plusnya itu berkurang. Jelas ya? Sampai sini ya? Jelas sampai sini? Ya, oke. Berarti lanjutkan lagi. Selain mengandung vitamin A, juga mengandung vitamin C yang lebih tinggi daripada buah-buahan. Ingat itu, buah-buahan yang kecut, ya, yang asam, itu biasanya kan mengandung vitamin C. Tetapi kalau buah yang paling banyak mengandung vitamin C yaitu buah jambu biji yang berwarna merah dibandingkan dengan jeruk. Buah jambu vitamin C-nya itu 4 kali lipat dibandingkan dengan vitamin C yang ada pada buah asam. Jelas? Jelas ya? Ya, selain buah juga kangkung itu mengandung vitamin C yang lebih tinggi daripada buah-buahan selain jambu biji. Mungkin dibandingkan sama jeruk, vitaminnya lebih banyak yang terdapat di kangkung. Kamu suka sayuran kangkung tidak? Kalau suka, bagus. Kalau yang belum suka, silakan kalian coba sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama kalian suka karena kandungan yang ada di kangkung itu sangat dibutuhkan untuk matanya kamu dan untuk tubuhnya kamu. Jelas ya? Terus, ini vitamin C, umumnya saja ya, vitamin C itu untuk menangkal atau menangkal serangan virus flu dan sariawan. Ya, nah itu tulisannya ada yang salah sedikit, nggak apa-apa, yang penting kamu sudah mudeng. Dapat menangkal serangan virus flu dan sariawan. Ya, vitamin C itu banyak sekali manfaatnya. Jadi kamu harus suka. Oke ya? Ya, yang kedua yaitu jagung. Pernah melihat jagung? Pernah memakannya? Jagung itu bisa diolah sebagai makanan yang kamu suka. Contohnya jasuke. Ada jagungnya kan? Kalau sayur bening ada jagungnya juga kan? Jagung bakar, jagung rebus. Kamu pasti suka makannya. Popcorn, ya kan? Kalau kamu nonton, pasti biasanya kamu beli jajan itu kan? Yang bahan dasarnya itu jagung. Selain buat makanan cemilan, jagung itu juga bisa dibuat sebagai nasi. Pernah melihat? Pernah memakan? Nasi jagung itu ya warnanya kuning. Iya, bentuknya bulat-bulat tetapi kecil-kecil seperti pasir. Iya, pernah lihat? Pernah ya? Enggak ada. Pernah memakan juga kan ya? Belum? Belum pernah memakan? Ya, kalau belum nanti silakan kalau ke pasar, kalau ada silakan cicipi dulu. Oh, nasi jagung rasanya seperti ini. Nasi putih rasanya seperti ini. Jadi kalian bisa membedakan antara nasi jagung dan nasi putih. Ya. Terus itu bentuknya jagung. Bukan ada yang belum pernah lihat, Bu itu contohkan itu bentuknya jagung. Jagung biasanya di atasnya itu ada kayak rambutnya ya. Ya, pelepannya itu juga bisa digunakan untuk kerajinan, untuk membuat bunga, untuk membuat kotak pensil juga bisa. Ya. Tapi dengan cara dijemur dulu. Yo, lagi semak lagi. Jagung mempunyai banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, sembelit, dan juga menurunkan resiko kanker usus besar. Wah, manfaatnya banyak ya. Iya, kalau kamu nanti sudah tahu jagung itu manfaatnya banyak, silakan kamu coba memakannya. Kalau kamu belum suka, belajar memakannya sedikit demi sedikit. Ya. Karena manfaatnya sangat banyak. Terus
Di dalam jagung juga ada antioksidan yang terkandungnya ya, dapat membantu merawat kulit agar tetap awet muda atau sehat. Kamu nggak mau kan kalau usianya kamu udah kelihatan ibu-ibu mukanya, bapak-bapak mukanya, ya. Jadi kalian harus mau mengkonsumsinya. Supaya apa? Supaya ada zat antioksidan yang masuk ke tubuhnya kamu dan merawat kulitnya kamu agar tetap sehat, tidak kering. Biasanya kan ada yang kulitnya kering ya. Kulit kering itu ciri-cirinya kalau digores seperti ini, seret, ada garisnya. Coba sekarang punyamu di garis kayak gini, seret. Coba ada garis putihnya enggak? Ada garis putihnya enggak? Kalau ada, itu adalah ciri-ciri dari kulit kering yang butuh nutrisi. Busik kalau dalam artian di lingkungannya kita. Kalau kayak gini ada putih-putihnya, ih busik banget. Nah, itu. Kamu goresnya yang keras, seret. Ya, kalau enggak ya seret. Itu kalau ada putih-putihnya, itu tanda-tanda ya kamu harus makan makanan yang banyak mengandung antioksidan. Jelas ya? Jelas ya? Jelas sampai sini yang jagung? Gulaman, sudah jelas belum? Oke, bentar. Yuk, lagi. Kandungan dalam jagung, 1. Zat besi, magnesium, dan fosfor yang tinggi. Nanti kalian bisa baca lagi di buku paket. Apa sih itu zat besi, apa sih itu magnesium, apa sih itu fosfor. Nah, nanti kalian bisa lihat di buku paket ya. Jadi hanya menyampaikan poinnya saja dulu. Zat besi, magnesium, dan fosfor yang tinggi itu juga dibutuhkan oleh tulangnya kamu agar tetap sehat dan bisa meningkatkan fungsi ginjal. Tuh, lihat manfaatnya. Selain untuk menjaga agar tulang tetap sehat, ya, tulang itu harus dijaga ya agar tetap sehat ya. Kalau tidak dijaga, nanti kamu kena osteoporosis. Tahu osteoporosis itu penyakit tulang. Ya, jangan. Kita semua harus menjaga kesehatan. Oke. Terus berikutnya asam folat. Asam folat atau vitamin B9 yang tinggi itu untuk mencegah anemia. Asam folat biasanya itu sangat diperlukan untuk wanita hamil. Ya, wanita hamil karena apa? Dapat mencegah bayi itu kekurangan berat badan dan cacat lain. Kamu tidak mau kan kalau adiknya kamu itu cacat lain? Ya, Bu Eti sarankan nanti kalau ada orang hamil, ibu-ibu, entah ibu-ibumu atau kakakmu, silakan untuk mengkonsumsi asam folat. Biasanya ada di susu atau di jagung ya. Yang ketiga, karotenoid dan vitamin C. Karotenoid itu kemarin sudah Bu Edi jelaskan, karotenoid itu tidak hanya di sayuran warna hijau, tetapi lebih banyak memang di sayuran yang berwarna hijau untuk meningkatkan kecerdasan otak. Nah, sekarang yang kita bahas karotenoid dan vitamin C pada jagung ya, menjaga jantung agar tetap sehat dengan cara mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah dan meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Berarti vitamin C yang ada pada jagung itu untuk melancarkan peredaran darahnya kamu, ya, peredaran darahnya kamu, meningkatkan sirkulasinya. Terus berikutnya wortel. Wortel, ya. Wortel. Bukannya. Sekarang kita belajar wortel.
Wortel pernah memakan? Pernah ya. Warnanya oranye ya. Ya. Wortel itu ada dua jenis. Yang pertama wortel yang berwarna oranye banget dan oranye pucat. Kalau yang oranye banget itu yang banyak mengandung vitamin, tetapi kelemahannya cepat membusuk. Ya. Kalau yang oranye pucat, dia sama banyak vitamin dan nutrisinya, tetapi lebih banyak yang oranye pekat. Ya, oranye pekat. Kalau buah juga sama pepaya. Pepaya itu ada dua. Yang pertama oranye pucat dan yang kedua oranye ngejreng. Ya tidak? Ya. Kalau yang oranye ngejreng pasti itu lebih manis. Ya enggak? Ya. Kalau yang oranye pucat mungkin manis, tapi kurang semanis yang warna oranye pekat. Itu sama halnya dengan wortel. Wortel kalau yang pekat itu nanti kandungannya lebih banyak daripada yang wortel warnanya apa? Oranye pucat. Ya. Tetapi untuk masa penyimpanan yang lebih tahan lama yaitu yang warnanya pucat. Ya. Tetapi yang perlu kalian ketahui kalau membeli wortel kalian harus bisa memilih yang oranye pekat yang banyak mengandung vitamin dan nutrisi. Jelas ya? Ya, yang pertama, wortel memiliki rasa yang manis. Iya tidak? Betul. Wortel itu memiliki rasa yang manis. Kalau kalian pernah memakan tetapi masih mentah, pernah nyoba ya nanti ya di rumah ya. Nyoba di rumah sedikit aja. Nggak usah dimakan satu wortel kayak itu. Nanti kamu muntah-muntah kalau kamu tidak suka. Nanti kamu iris sedikit aja, coba cicipi. Pasti rasanya manis. Ada manis-manisnya. Tetapi bukan lem mineral ya. Ada manis-manisnya ya. Oke, yang kedua. Wortel bisa dikonsumsi langsung. Ya, kalau yang suka boleh dikonsumsi langsung atau boleh dimasak terlebih dahulu. Wortel bagian akar atau umbi umumnya berwarna orange agak kemerahan. Itu yang banyak mengandung vitamin. Ya, yang tadi sudah dijelaskan. Wortel itu adalah akar yang menggembung. Itu sama halnya sama dengan apa? Lobak juga kan? Pernah lihat lobak yang warnanya putih. Ya, itu yang mirip sama wortel tetapi yang warnanya putih. Itu lobak namanya. Dia juga tumbuhnya ke dalam tanah. Itu merupakan akar dari umbi yang menggembung. Ya. Tuh contoh wortel. Kalau yang belum pernah melihat dan belum pernah memakannya itu dilihat. Warnanya orange. Daunnya berwarna hijau, mirip seperti daun apa itu? Seledri, tapi dia bentuknya kecil-kecil daunnya ya. Terus kandungan pada wortel 1. Kandungan beta karotin vitamin A tadi selain yang di kangkung juga ada di wortel. Ya, jelas tidak sampai sini? Jelas tidak sampai sini? Jelas. Yang jelas coba angkat tangannya kayak gini. Jelas. Oke. Berarti akan lancar. Nah, 5 menit waktunya ya. Nanti kalau belum selesai materinya, kalian belajar dulu, nggak apa-apa, buat ulangan minggu depan. Nanti setelah kalian ulangan, kita akan bahas lagi materinya ya. Karena kalian sudah harus ulangan. Jelas ya. Yang kedua ada vitamin C. Tadi sudah Bu Eti jelaskan semua. Di kangkung itu sama ya kandungannya ya. Ya oke. Kita lanjut ke manfaat wortel. 1. Mengatasi sembelit. Tahu sembelit? Sudah tahu ya. Yang kedua menyehatkan kulit. Yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh atau imun. Yang keempat dapat mengatasi hipertensi atau darah tinggi. Ya.
Yang kelima, dapat menjaga kesehatan gigi. Yang keenam, dapat menghilangkan plak pada gigi atau karang gigi. Terus yang berikutnya, dapat menurunkan resiko stroke dan kanker. Nah ya, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu ya, jangan lupa belajar untuk ulangan minggu depan. Ya, sudah paham materi yang Bu Eti sampaikan hari ini? Kalau sudah paham, anggukan kepala atau kaki. Oke, sudah paham semua ya? Nanti minggu depan kalian itu tinggal ulangan. Setelah ulangan nanti kalian akan praktek membuat sayuran lagi. Yang belum mengumpulkan tugas, masih Bu Eti tunggu. Ya, masih Bu Eti tunggu. Tapi kalau yang sudah Bu Eti sampaikan terima kasih karena nilai kalian itu pasti lebih bagus daripada teman kamu yang belum mengumpulkan. Oke? Sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Sudah belum? Silakan kalian masih tetap di situ. Ini mau ada pesan dari Bu Ida sebelum nanti kita ulangan IPA. Sudah belajar anak-anak? Sudah belajar? Oke, nanti kita ulangan. Oh, Bu Ida.